Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ketemu lagi dengan saya di modul 6 ya, modul terakhir sebelum nanti saya upload juga video-video tentang praktek pembuatan roti seperti itu dan teknik-tekniknya. Baik, untuk di modul 6, modul terakhir ini saya share dulu ya. Modul 6 ini yaitu tentang unit kompetensi THP 003, 08301, yaitu melakukan proses pengembangan akhir dan pemanggangan roti. Seperti itu ya. Walaupun sudah disinggung di modul 4 tentang proses pemanggangan atau proses akhir baking, tapi nggak apa-apa, nanti ini ada beberapa materi yang harus dipelajari. Next, part 1. Topiknya adalah kita ke pengertian, prinsip, jenis pemanggangan, tahapan pemanggangan, efek terhadap produk, dan kekurangan serta kelebihan dari pemanggangan. Pengertian dulu ya. Pengertian pemanggangan adalah proses pengolahan produk yang menggunakan udara panas untuk mengubah mutu makanan. Nah, pemanggangan ini biasanya diterapkan pada produk tepung dan buah. Penggunaan waktu dan suhu pada proses pemanggangan dapat mempengaruhi karakteristik tingkat kematangan produk yang dihasilkan. Apabila suhu terlalu tinggi, maka permukaan produk itu akan keras. Sebaiknya bila suhu rendah, maka permukaan produk itu akan putih pucat ya. Pemanggangan biasanya juga merupakan proses lanjutan dari pengolahan lainnya. Seperti roti itu kan tadi ada tahap apa tadi? Dari seleksi bahan, fermentasi, ya kan? Rounding, kemudian final fermentasi atau final proofing seperti itu. Baru degassing, kemudian juga baru ke tahap pemanggangan. Jadi memang ada tahap-tahap sebelumnya gitu. Next, tujuannya adalah satu, membunuh mikroorganisme yang ada di produk. Yang kedua, mengubah tingkat kematangan produk. Yang ketiga, menurunkan aktivitas air yang terdapat dalam produk sehingga dapat mengawetkan produk itu. Karena produk yang diawetkan itu kan ada yang diasinkan, dikeringkan gitu, dan ada yang dipanggang seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ya roti, sale gitu kan. Next, prinsipnya adalah pemanggangan merupakan proses termal dengan suhu tinggi dengan mengandalkan satu, radiasi panas dari dinding oven, dua, konveksi panas dari udara panas dalam oven, dan konduksi panas dalam produk itu sendiri. Nah, perpindahan panas ini membentuk karakteristik seperti tekstur, struktur, flavor itu rasa dan warna ya. Pada saat yang sama terjadi massa pindah berupa penguapan air produk. Oke, next di sini ada jenis pemanggangan, ada baking, roasting, dan grilling. Baking itu adalah teknik memasak dengan oven dengan suhu di atas 100 derajat Celcius tanpa minyak ya sebagai medium panas. Jadi benar-benar pure murni dari suhu oven. Yang kedua adalah roasting. Roasting itu teknik mematangkan makanan dengan bantuan lemak atau minyak. Jadi dia pakai bantuan ya yang ada secara alami maupun ditambahkan. Suhu minimal adalah 150 derajat Celcius kurang lebihnya. Grilling. Nah, grilling itu pemanggangan di atas api langsung pada sumber panas. Suhunya umumnya 30 sampai 170 derajat Celcius. Sekarang ke tahapan baking ya. Yang pertama, panaskan oven sampai suhu tertentu dulu ya. Tadi kita kan sudah belajar ya, kalau misalkan kita membuat roti, ya kita panaskan oven dulu sampai suhunya minimal 180 ya kalau tadi ya. Nah, ini kan biasanya kurang lebih 200 derajat Celcius sebelum baking, proses memasukkan roti.
Kemudian masukkan bahan yang akan dipanggang. Yang ketiga, mengatur waktu dan suhu sesuai jenis bahan. Kemudian melakukan teknik pemanggangan yang tepat dan mengeluarkan produk setelah dipanggang. Next, efek pemanggangan yang pertama adalah tekstur ya. Teksturnya itu pasti berubah, kemudian dari rasa, warna, dan aroma, dan kandungan gizi. Dari tekstur ya, efeknya apa? Tekstur itu dipengaruhi oleh kadar air, komposisi lemak dan protein, dan suhu dan lama pemanasan. Kemudian contohnya lemak meleleh itu terjadi pada minyak, kolagen larut itu akan membentuk gelatin, protein terdenaturasi itu kehilangan air, dan permukaan mengering itu akan menjadi renyah. Next, efek pada aroma, rasa, dan warna, yaitu suhu tinggi dan kadar air rendah itu akan menyebabkan apa? 1. Karamelisasi gula. 2. Oksidasi lemak. 3. Pembentukan aroma kompleks. Yang keempat adalah warna kecoklatan atau reaksi Maillard, karamelisasi, dan dekstrinisasi. Jadi kalau misalkan kita bikin kue itu kan kadang harum banget ya, harum-harum gula, karamelize gitu kan. Itu adalah pengaruh dari reaksi Maillard. Terus yang ketiga adalah kandungan gizi. Efeknya apa? Ya, kalau proses pemanggangan itu dapat menurunkan protein ya, contohnya lisin, vitamin, dan mineral. Jadi semakin tinggi suhu dan semakin lama memanggang, maka semakin besar kehilangan gizinya. Itu. Makanya untuk daging ayam seperti itu kan lebih baik dikukus. Tapi kelebihannya apa? Mengurangi penggunaan minyak, ya kan, daripada digoreng gitu kan. Kemudian menurunkan kadar lemak. Nutrisi lebih terjaga kalau pemanggangannya di suhu pas ya. Itu dengan metode tertentu, misalkan dibandingkan dengan digoreng, yang mending dipanggang seperti itu kan. Dan makanan lebih cepat matang. Next, kekurangan. Resiko makanan kurang matang atau gosong, biaya energi lebih tinggi, dan efek potensi karsinogen, hangus ya, dan itu bisa memicu kanker seperti itu jika pemanggangan tidak tepat atau hangus. Kemudian aplikasi pada baking ya, roti dibuat dari tepung roti, ragi, garam, gula, susu, lemak, dan flavoring. Beberapa proses penting itu enzim amilase mengubah pati menjadi dextrin, kemudian gas CO2 meningkat cepat setelah masuk oven ya kan. Kalau masuk oven kan biasanya mengembang gitu kan rotinya. Dan pada suhu kurang lebih 76 derajat Celcius itu alkohol akan menguap, terjadi gelatinisasi pati dan koagulasi gluten. Keras itu akan terbentuk dari reaksi Maillard. Next, grilling, aplikasi pada grilling. Grilling adalah membuat lemak pada ikan menurun. Jadi lemak pada ikan menurun pada proses grilling. Namun suhu tinggi grilling akan mengakibatkan kerusakan juga pada lemak, oksidasi vitamin, dan pembentukan hidroperoksida tidak stabil. Roasting di pizza itu bisa dipanggang pada suhu 160 sampai kurang lebih 60 menit. Proses yang terjadi, gas CO2 mengembang, gluten membentuk struktur, dan karamelisasi gula akan memberikan warna coklat. Bagaimana agar gizi tidak hilang banyak saat memanggang? Tipsnya adalah gunakan suhu dan waktu serendah mungkin. Kemudian hindari asap berlebih. Sanitasi ya, penting, sanitasi alat. Kemudian perhatikan ketebalan bahan. Menggunakan oven microwave sebelum penguapan api tinggi. Kalau mencegah efek karsinogen tadi ya, yang gosong-gosong yang memang pemicu kanker ya, yaitu yang pertama, hindari pemanggangan langsung pada api atau logam panas.
Balik makanan secara berkala, hindari bagian yang hangus. Kemudian jangan pakai minyak berulang, cukup olesan aja, dan kurangi waktu kontak dengan panas yang tinggi. Contoh produk berbahan tepung dan buah yang bisa di-grill itu tepung ya, grill cheese. Kemudian buah apel itu bisa di-grill, peach, nanas. Caranya adalah pilih buah yang hampir matang dan bertekstur keras. Jadi jangan sampai yang matang lembek ya, pilih yang keras, yang hampir matang. Kemudian panggang di atas grill, kemudian buah akan berkaramelize atau aroma dan rasanya itu lebih kuat. Biasanya kan buat barbekyuan ya nanas, peach, sama apel. Next, kita ke part 2 ya. Part 2 di sini saya tidak banyak menjabarkan. Boleh dibaca ya, di sini cara penghitung kapasitas produksi, kriteria persyaratan, pemenuhan alat. Jadi ini lebih ke alat ya. Next, alat dan kapasitas untuk pemanggangan. Ini tidak usah saja, jadi ini sebagai pengayaan ya. Jadi perhitungan kapasitas produksi pada industri roti. Nah, ini kan biasanya untuk industri yang besar seperti itu. Kalau industri rumahan ya kita bisa menyesuaikan dengan jumlah kapasitas kita gitu kan. Kita ke persyaratan kebersihan dan status peralatan yang digunakan. Ini ada prover, oven, pan, log pan ya. Ada rack trailer, tong, oven gloves. Kemudian prover, oven, kriteria kinerja perlengkapan seperti yang disyaratkan penyesuaiannya. Nah, ini prover itu syarat temperaturnya adalah 35 sampai 40 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 80 sampai 85%. Cara menyesuaikannya adalah dengan memutar atau menyetel panel temperatur dan panel kelembapan. Nah, itu kalau di industri-industri besar itu biasanya punya prover yang elektrik ya, bukan prover yang manual. Kemudian untuk oven itu syarat suhunya pemanggangan roti tadi ya yang selalu dijelaskan di awal, pastikan suhu 180 sampai 200 derajat Celcius sebelum adonan dimasukkan. Kemudian oven gloves. Next, ada prover, ada oven, ada pan aluminium, ada log pan. Ini macam-macam peralatan ya yang harus siapkan. Ada rack trailer, ada tong, ada gloves kayak gitu. Kalau prover kalau nggak punya elektrik ya manual seperti itu. Oven juga ya, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Di sini bisa dibaca ya, bila volume roti berkurang itu karena tepung terigu berkadar protein rendah, bahan lemak sedikit, bahan cairan raginya panas, under mixing jadi kurang ya mengaduknya, over mixing juga itu bisa mengakibatkan volume roti berkurang. Perbaikannya yang menggunakan resep yang standar itu sesuai dengan takaran dan mengatur temperatur panas pembakaran. Terus ada lagi dasar kerak roti berpori keras dan tebal itu karena apa? Karena green dough, proof dough, beruap berlebihan, proofing yang lama, jadi overproof ya. Bahan lemak dan gula sedikit di bawah ya. Jadi pastikan bahwa itu harus diolesi dengan margarin seperti itu sebelum memanggang. Kemudian tidak brand-proof, over baking. Perbaikannya adalah menggunakan resep roti standar, lagi-lagi adalah penimbangan resep roti standar ya, dan mengatur temperatur pembakaran. Kemudian permukaan roti terlepas, nah itu karena bahan tepung berkadar protein rendah gitu. Karena roti sendiri kan harusnya pakai protein yang tinggi. Ini salah bahan ini kan ya. Kesalahan pada dough making, green dough, old dough.
proofing berlebih, bahan ragi dan lemak sedikit, bahan gula berlebih, dan over mixing. Perbaikannya lagi-lagi adalah standar penggunaan bahan yang harus ditimbang. Tekstur roti kasar itu ini ya, karena protein rendah juga kesalahan over mixing, grindal, odol, proof berlebih, bahan ragi, lemak, kemudian bahan gula yang berlebih, dan over mixing. Sebenarnya warna roti yang gelap itu ini bahan tepung berkadar rendah, proofing berlebih, pembakaran yang terlalu lama. Perbaikan ya mengatur temperatur ya, panas. Jadi pastikan kalau di oven itu kita sembari ya, kalau sudah waktunya, sebelum waktunya 10 menit kita lihat ya di tampilan gitu. Kita sering cek aja pas kita memanggang dan menggunakan resep roti standar. Ini penghentian yang tepat ya. Bisa dilihat kalau proofer itu, nah ini ya, bisa dibaca nanti proses penghentian proofer itu untuk penghentian tepat yang lama pas saat fermentasi akhir untuk proofing roti antara 45 sampai 60 menit, roti tawar itu 30 menit tergantung kebutuhan. Oven penghentian tepat saat waktu digunakan adalah 15 sampai 20 menit. Saat menghentikan prosedur sesuai prosedur kerja ya, untuk mematikan proofer ya tombol off ya, mematikan oven, pastikan tandanya off, kemudian gasnya dicabut ya kalau pakai oven gas. Kemudian prasyarat sesuai dengan tempat kerja, usahakan K3 harus ditaati ya, gunakan gloves, gunakan APD yang lengkap. Baik. Oke, terima kasih untuk modul terakhir ini sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan diresum untuk bagian-bagian yang penting di modul 1 sampai 6. Silakan diupload di tugas masing-masing di Google Classroom sesuai nama masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa short class ya untuk pelatihan teknis. Baik, terima kasih. Nanti sembari saya berikan video juga nanti ya di YouTube saya untuk tutorial membuat roti manis seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.